Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama. Sebelum membahas mengenai hukum Newton, sebaiknya kalian harus tahu apa itu hukum. Di dalam IPA, hukum atau dikenal dengan hukum sains adalah suatu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan yang berawal dari suatu hipotesis atau dugaan dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan dapat mendukung teori hipotesis tersebut dan dapat membuktikan kebenaran hal itu. Nah, dilihat melalui garis historis atau sejarah, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Lalu berikutnya yaitu Newton. Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Newton yang memiliki nama lengkap Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Nama Sir Isaac Newton sangat berjasa dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan dinamika. Dari pengamatan dan percobaannya, Newton menemukan adanya pengaruh gaya pada suatu benda saat bergerak. Hukum gerak yang dikemukakan oleh Newton ini menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda. Nah, rumusan ini lantas dikenal luas sebagai hukum Newton. Selain diberikan nama pada hukum, sebagai bentuk penghormatan, nama Newton juga diabadikan sebagai satuan gaya. Hukum Newton terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kita akan bahas satu persatu mulai dari hukum ke-1 Newton. Namun sebelumnya kita akan melakukan aktivitas mengenai sifat kelembaman suatu benda. Siapkan 1 lembar kertas HVS dan 1 buah gelas. Letakkan selembar kertas di atas meja. Kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut. Selanjutnya, tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Berikutnya, tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Amati peristiwa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Nah, pada percobaan sifat kelembaman suatu benda, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Nah, terkait dengan sifat inersia benda, Newton menyatakan bahwa apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam, sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Pernyataan inilah yang dikenal dengan hukum Newton 1 atau hukum kelembaman. Lalu, apa itu resultan gaya? Resultan sendiri bisa diartikan sebagai jumlahan atau total. Sementara itu, gaya yang pernah kamu pelajari di video pembelajaran sebelumnya merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Jadi, kalau digabungkan, resultan gaya itu dapat diartikan sebagai keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Resultan gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian mobil tiba-tiba direm, badanmu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan.
Sebaliknya, ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Peristiwa inilah yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor khususnya mobil. Contoh lainnya lagi yaitu 2 ekor badak jantan yang bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Alasannya karena kedua gaya yang sama dan berlawanan arah mengakibatkan resultan gaya bernilai 0. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Contoh hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Jadi semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Contoh lainnya, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Alasannya, dengan gaya yang diberikan, gajah betina mampu menggerakkan anak gajah dengan percepatan tertentu. Yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Karena itulah hukum 3 Newton dikenal juga dengan hukum aksi-reaksi. Dari hukum ini diketahui, setiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi atau bisa dikatakan ada sebab, ada akibat. Pemberian gaya sebab menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi-reaksi bekerja saling berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa contoh pasangan gaya aksi dan reaksi. Tangan menghantam tembok, tembok menghantam tangan. Kepala menyundul bola, bola menghantam kepala. Kaki perenang mendorong dinding kolam mendorong kaki perenang. Tongkat pemukul menghantam bola, bola menghantam tongkat pemukul. Atlet mengangkat barbel, barbel mendorong atlet. Yang terakhir, jari memencet hidung, hidung memencet tangan. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arah gaya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Contoh lainnya yaitu 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Alasannya, terpentalnya kedua ekor kijang dikarenakan gaya aksi-reaksi dari masing-masing kijang yang saling beradu. Contoh lain hukum 3 Newton yaitu pada burung. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Nah, itu dia penjelasan mengenai hukum Newton dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.